Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Setelah kita mensyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, kebetulan alhamdulillah saat ini saya sedang berkunjung ke suatu perusahaan yang bernama Surabraja yang ada di Cirebon. Masya Allah, sangat luar biasa. Produk-produknya begitu halal, rasanya juga tidak kalah dengan yang lain. Ada 4 varian, yaitu kecap, sirup, saus, dan juga gula batu. Gula kita tiap hari mungkin, kecap, saus, serta yang lain, semuanya merupakan kebutuhan sehari-hari kita. Namun yang saya dapati begitu sangat mengharukan. Kenapa? Karena perusahaan ini tidak semata-mata mencari keuntungan yang halal tentunya, tapi juga di sana didasari dengan prinsip-prinsip keagamaan yang sangat kuat. Bahkan presiden dari perusahaan ini pun, Masya Allah, seorang ustadz yang luar biasa. Dan produknya bahkan bisa sampai diekspor ke Timur Tengah. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan agar saudara-saudara kita yang lain juga hendaklah seperti apa yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Dan carilah olehmu, kata Allah, apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirimu dari melimpahnya kenikmatan-kenikmatan dunia ini untuk meraih kehidupan yang bahagia di akhirat kelak, untuk menggapai surga. Allah mengingatkan kita para hambanya supaya kesuksesan apapun dari dunia ini hendaklah kita gunakan untuk fasilitas dan sarana meraih kehidupan yang bahagia dan selamat di akhirat kelak. Itulah yang semestinya diencamkan oleh tiap kita, terutama para pengusaha muslim, untuk supaya jangan lupa tujuan kita, jerih payah kita ini adalah untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Karena dunia sifatnya sementara, akan fana, sedangkan kehidupan yang hakiki yang sebenarnya adalah di akhirat nanti. Buat apa kita di dunia dapat nikmat, kemudian di akhiratnya dapat azab? Rugi sekali kita. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan sampai kamu melupakan bagian untuk bisa melangsungkan kehidupan di dunia ini. Kita butuh makan, butuh minum, dan butuh segala fasilitas. Jangan sampai kita terlantar, tidak mempedulikan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan kita di dunia ini hanya karena kita ambisinya ingin akhirat. Enggak, carilah rezeki. Bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah. Carilah rezeki yang halal tentunya, untuk bisa melangsungkan kehidupan di dunia ini. Kemudian Allah berpesan, wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu. Berbuat ihsan ini meliputi 2 hal, yaitu berbuat baik kepada Allah yang kita sebut dengan berhablum minallah, dan juga terhadap sesama manusia, berhablum minan nas. Ini merupakan ihsan. Jadi jangan kita hanya mencukupkan ibadahnya getol, khusyuk, Masya Allah luar biasa, tapi melalaikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada sesama hamba, mensantuni mereka, menolong mereka, mengajak mereka ke jalan kebaikan. Ini penting juga. Kemudian wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan kamu mencari-cari berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berbuat kerusakan di muka bumi ini meliputi 2 hal. Pertama, yaitu tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, melanggar larangan-larangan Allah. Itu pun berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, jangan sampai kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Artinya jangan sampai kalian tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan kalian melanggar larangannya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudara sekalian, selama kita hidup,
adalah hendaklah kita curahkan semuanya untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan itulah ya, kita sebagai khalifah di muka bumi ini diperintahkan untuk memakmurkan bumi Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sebagaimana yang Allah tekankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia jin dan bangsa manusia melainkan agar supaya mereka semua hanya beribadah kepadaku saja, kata Allah. Beribadah kepada Allah ini maknanya luas tentunya, yaitu intinya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam syariatnya, dan kita harus meninggalkan apa yang Allah larang di dalam syariatnya. Maka itulah ibadah. Sebagaimana juga ulama mendefinisikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, ucapan ataupun perbuatan dan tindakan. Selagi itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik juga secara lahir maupun batin, maka itulah yang dimaksud dengan ibadah. Jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa saja. Kita mencari nafkah karena diperintah oleh Allah untuk menafkahi terutama anak istri kita. Dan juga mencari rezeki, itu juga perintah Allah. Dan itu juga bernilai ibadah. Manakala kita niatnya ikhlas semata-mata ingin mencari ridha Allah, maka usaha, aktivitas, termasuk pencarian terhadap rezeki dari Allah, karunia Allah, apabila kita niatkan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah, tidak menyimpang, maka keberkahan akan kita bisa meraih. Keberkahan sungguh sangat kita harapkan. Buat apa kita usaha kalau ternyata cara-caranya tidak sesuai dengan syariat dan niatannya, tujuannya tidak karena Allah, maka walaupun banyak pencapaian pasti tidak akan berkah. Maka dari itu kita semangat berusaha meraih karunia Allah, tapi jangan lupa niatkan semua pencapaian kita ini digunakan untuk meraih kehidupan di akhirat kelak, yaitu kebahagiaan di dalam surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.